A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi habli hukma wal hikmi bis sholihin. Baik, alhamdulillah, Al-Quran. Nah, subuh hari ini kita lagi di kajian nafas. Insyaallah kita akan membahas kuda. Apa kuda? Quran daily. Ya, bagaimana Quran itu hidup 24 jam dalam keseharian kita. Karena ayat Quran itu bukan hanya diturunkan untuk zaman Nabi Muhammad SAW saja, tapi akan terus hidup ayat-ayat itu dalam kehidupan kita sampai kiamat nanti. Bahwa 24 jam kita itu semuanya pasti ada ayat-ayatnya. Ayat berapa tuh? Surah 3 ayat ke-190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan semua yang ada di luar diri kita, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang 24 jam, la ayat, pasti ada ayat-ayat liulil albab, bagi ulil albab, bagi orang yang mau berpikir, memikirkan ayat-ayat itu. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ulil albab itu setiap baring, duduk, berdiri ingat Allah, selalu ingat Allah terus. Ini apa maksud Allah ya? Kenapa Allah ngasih kayak gini? Kenapa ini? Kenapa kayak gini? Ya Allah, ya Allah, semuanya ya Allah. Pasti Allah ada kasih maksudnya, pasti ada pelajarannya nih. Oh, pasti saya yang salah ini. Ya, langsung ingat Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang sia-sia di muka bumi ini. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada hikmahnya. Bagi ulil albab semua pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia kecuali yang disia-siakan. Maka betapa banyak waktu kita, peristiwa-peristiwa yang kita sia-siakan ketika buta mata kita terhadap ayat-ayat Allah, sehingga tidak bisa melihat peristiwa. Tapi saya bisa melihat, ternyata bukan mata yang buta, tapi hati di dalam dada. Hatinya yang buta, sehingga tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Apakah lagi sudahlah di pondok tahfiz Quran, tapi hatinya buta, tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Nah, ketika ada kuda ini, Quran daily ini, ya, kita melihat, kita mentadaburi setiap subuh. Tadabur itu apa? Mempelajari ayat-ayat Allah, mengambil hikmah dari setiap ayatnya. Tadabur setiap ayat bagi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Kalau tafsir, ya, tafsir itu fardu kifayah. Artinya apa? Kalau memang sudah ada ulama-ulama yang mentafsirkan sesuatu, ya, maka kita tidak perlu lagi, bahasanya tidak usah lagi.
kita cukup mempelajari tafsir yang sudah ada saja. Tafsir itu penjelasan yang sudah ada, ya, tafsir ulama-ulama yang sudah ada. Jadi kalau kita mau belajar tafsir silahkan. Nah, sedangkan tadabbur ini mengambil hikmah, menghayati ayat ini dalam setiap kejadian dan peristiwa dalam hidup kita. Nah, ini fardu ain bagi setiap individu. Setiap orang dapat mentadabburi Bismillahirrahmanirrahim dengan berbeda-beda. Mungkin Bismillah bagi ini beda, Bismillah bagi ini beda. Di setiap ayat bisa kita tadabburi. Bagi kedokteran mungkin tadabbur ayat ini beda. Bagi orang yang berpolitik beda. Bagi orang yang bisnismen beda. Bagi anak-anak pondok beda. Ayatnya sama tapi mentadabburinya, mengambil hikmah dari ayat itu berbeda-beda. Nah, itu namanya tadabbur. Untuk kita mengambil hikmahnya. Ya, kenapa harus ambil hikmah? Karena di surah kedua ayat 269, barang siapa yang dapat hikmah, maka dia akan dapat kebaikan yang banyak. Maka akan banyak kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya yang Allah akan berikan. Tapi hikmah ini hanya didapat bagi orang yang ulil albab. Nah, maka kuda ini, program unggulan kita ini, bagaimana ketika melihat peristiwa itu kita langsung teringat sama ayat. Bagaimana dapat menjawab segala permasalahan kehidupan itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang kuda ini sebenarnya untuk apa kita mempelajari kuda? Kita mempelajari Quran daily ini untuk apa? Betul? Betul? Untuk apa? Kita mempelajari kuda, kita mencatat ayat-ayat tentang kuda. Ya, nanti dicatat nih ya. Dulu pernah waktu kita tadarus itikaf itu kan kita ada kuda juga tuh 3 juz juga. Nah, ini bagus itu catatannya. Ya, itu mungkin Nuria sambil ngetik, diketik misalnya kemarin surah 4 ayat 9, bawahnya penjelasan dikit. Catat di Google Keep ya, di catatan. Ya, abang sekali buka catatan, oh iya teringat lagi gitu. Banyak ternyata ayat-ayat yang diinginkan. Jadi diketik, dicatat di catatan. Ya, nanti dikasih contohnya kayak gimana. Kemarin Bang Adi udah salah nyatat gitu. Jadi catat. Nah, ketika kita mempelajari kuda, untuk apa pelajari kuda? Untuk ikra kitabah, untuk membaca diri kita. Bukan tujuannya untuk menjawab pertanyaan orang, bukan. Itu opsi kedua. Tapi tujuan utamanya untuk membaca diri. Ketika ada peristiwa yang kita alami, kita langsung teringat ayatnya. Oh iya, ini ayatnya nih. Langsung teringat ayatnya. Nah, itulah orang-orang yang hatinya menjadi tenang ketika langsung ingat Allah. Balik, duduk, berdiri, ingat Allah. Apa yang diingat? Salah satunya Al-Quran, yaitu perkataan Allah. Maka dia langsung ingat, oh iya, oh ini ayatnya, oh ini ayatnya. Ya, maka hati dia menjadi tenang ketika ada ayatnya. Kan enak kayak gitu tuh. Ketika setiap peristiwa kita yang kita ingat ayat, yang kita ingat ayat. Oh ini ada ayatnya ini. Gimana kita mau tahu? Oh ini ada ayatnya nih, sedangkan ayatnya tak pernah kita buka, tak pernah kita pelajari. Begitu tak pernah belajar, tak pernah baca Quran. Tiba-tiba ditanya, oh ini ada ayatnya nih, apa ayatnya? Sedangkan dia tak pernah buka, tak pernah baca. Maka yang pertama sebelum bisa tadabbur, sebelum bisa itu baca Quran dulu. Dibaca Quran, dilihat, terus dibaca artinya. Ketika sudah ada data, ya, ketika sudah pelajari, maka dia bisa ngomong, oh ini ada ayatnya ini. Walaupun dia tidak ingat ayatnya, dia mulai buka-buka tuh. Yang penting dia yakin bahwa ini ada ayatnya. Beda dengan orang-orang yang belum pernah belajar sebelumnya, ya, belum pernah baca,
Walaupun dia ngomong, oh ini ada ayatnya nih, tapi dia pasti ada keraguan karena dia belum pernah baca. Paham gak? Ketika ditanyakan kan, kamu sering nanya gitu, tahu dari mana bang, yakin dari mana, kayak gini-gini. Ada ayatnya Ustaz, mana ayatnya? Kita sih tak tahu tuh. Yang penting ada ayatnya. Nah kan beda orang-orang yang memang pernah membaca ada ayatnya dengan orang-orang yang belum pernah baca, belum pernah ada data. Maka kuda ini kita masukkan data itu. Oh kita tahu dulu ada ayatnya, baru nanti diulang-ulang, ulang-ulang baca, ulang-ulang ngejus itu penting. Ya, diulang-ulang terus, ulang-ulang terus, baru nanti mulai kita sampaikan. Ketika mulai menyampaikan, mulai nanti mulai kuat lagi. Ya. Karena belajar yang paling efektif itu dengan mengajar. Mulai mengajar lagi. Di mana mengajar kan sudah ada santri halo, mulailah sampaikan di situ. Santri halo, santri-santri online, mulai sampaikan di situ terus. Ya. Nah ketika udah menyampaikan ulang, maka insya Allah udah mulai kuat nanti ini. Ya. Nah itu dia kuda. Ya, jadi kuda itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, untuk membaca diri kita sendiri. Biar ketika setiap ada peristiwa kita langsung ingat, oh ini ayatnya. Itulah namanya the walking Quran, hamilul Quran. Ya, hamilul Quran itu Quran berjalan, hamil, dibawa kemana-mana gitu. Hamilul Quran, Quran itu ada di dalam dirinya. Maka ketika berjalan kemanapun, langsung dia ingat ayat, langsung dia ingat, oh ini kalau udah kayak gini, insya Allah hati jadi tenang. Baru tadi bisa lemah lembut, baru bisa ini, baru bisa itu. Tapi prosesnya apa? Quran dengar dulu, dibaca dulu, baca artinya, baru dipelajari, ya. Ditadaburi, diajarkan, diamalkan, ya. Baru dia bisa dihafalkan, diulang-ulang. Nah, maka kalau malas baca, malas belajar, malas mendengar, maka tidak bisa Quran. Jadi hamilul Quran tidak bisa. Jadi tidak cukup hanya sebatas hafal. Belajar, diulang-ulang terus. Nah, kita lihat bahwa sering kita mendengar kata-kata fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini sebenarnya konteksnya untuk siapa? Untuk umat muslim dengan agama yang lain. Walikulli wijhatun huwa waliha fastabiqul khairat. Di surah berapa tuh? Surah Al-Baqarah ayat 148. Bahwa kita sering mendengar kata-kata berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, ayo kita lomba-lomba. Fastabiqul khairat. Nah, kata Allah, setiap walikulli umat, setiap umat itu punya kiblatnya masing-masing. Kita sebagai umat muslim, kiblat kita di mana? Di Ka'bah. Kiblat kita. Ada kiblatnya umat-umat yang lain, kiblatnya lain. Mereka punya keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Maka kata Allah, fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Umat muslim ya, yang berkiblatnya Ka'bah, ya, yang Tuhannya adalah Allah, Nabi-Nya Muhammad, jangan mau kalah dalam melakukan kebaikan dengan orang-orang yang di luar. Kenapa orang-orang Chinese dia bisa bantu orang banyak? Kenapa orang-orang non-muslim dia bisa banyak melakukan kebaikan? Terutama Nasrani, kenapa disebut Nasrani? Akar katanya Nasoro, suka nolong orang. Kenapa dia bisa nolong orang? Kenapa malah
orang-orang muslim bisa bangun masjid? Kenapa dia bisa bantu orang miskin? Kenapa dalam hal kemanusiaan mereka lebih cepat bergerak daripada kita umat muslim? Fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba. Jangan sampai umat muslim kita kalah dalam hal kebaikan. Apakah itulah berlomba-lomba dalam kebaikan? Jangan mau kalah. Muslim jangan cuma di dalam masjid saja, ngaji untuk diri dia sendiri, enggak. Kau harus berlomba melakukan kebaikan, harus menebar kebaikan sebanyak-banyaknya, karena Islam ini rahmatan lil alamin. Maka apa kebaikan yang bisa kau buat untuk orang? Ayo, jangan sampai penghafal Quran kalah dengan orang yang tidak menghafal Quran dalam mengerjakan kebaikan. Maka fastabiqul khairat, lombalah dalam kebaikan. Nah, itu untuk kita dengan orang-orang non-muslim. Kalau sesama muslim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu di surah Al-Maidah ayat kedua. Nah, ini kuda kita sedang baca Al-Maidah kan? Surah Al-Maidah ayat kedua. Di ujung ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling berlomba-lomba. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih nomor satu. Saling berlomba-lomba, saling bersaing, saling berkompetisi, lembaga A dengan lembaga B, siapa yang paling hebat bantu orangnya. Ketika ada bencana langsung ini itu, ingin menunjukkan saja, berkompetisi, menunjukkan saja siapa yang paling hebat. Terkadang kayak gitu. Mana pondok A sama pondok B, dia berlomba siapa mengirim hafiz paling banyak. Bangga pondok dia lebih hebat, berlomba dia, bersaing, berkompetisi. Ya. Mana pondok yang lebih hebat, mana pondok yang lebih banyak hafal Quran, saling berlomba. Ujungnya tidak sehat, saling menjelekkan satu sama lain. Ya. Lembaga A dengan lembaga B, sama-sama orang Islam, tapi saling berkompetisi. Ujungnya apa? Saling sindir, buat status. Buatlah dia merasa lebih hebat. Sesuatu yang besar akan datang. Ingin apa? Ingin menunjukkan kalau yayasannya lebih hebat daripada yang lain, masjidnya lebih hebat daripada masjid orang lain. Saling berlomba. Kalau masjid kita ini, kalau masjid ini. Kalau di pondok kami kayak gini. Dia berlomba, berkompetisi. Banyak tak kita menemukan kayak gini? Saling buat status, saling merasa lebih hebat. Dia berlomba, bersaing, berkompetisi. Karena spiritnya fastabiqul khairat, spirit berlomba-lomba. Sedangkan dalam Al-Quran bahwa sesama muslim itu, sesama mukmin itu wa ta'awanu, saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu, ya, saling meminta pertolongan. Ya, bukan bersaing, bukan berkompetisi, bukan tak mau kalah, tapi saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka kalau sudah spiritnya saling tolong menolong, maka tidak ada merasa lebih baik. Kalau spiritnya saling tolong menolong, maka tidak ada eksistensi. Ya. Maka tidak ada saling menjatuhkan.
Tidak ada saling bangga satu sama lain. Ya. Terkadang kita saling bangga dengan apa yang sudah kita raih, padahal sama-sama Muslim, sama-sama mukmin. Kenapa jadi saling bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan? Harusnya saling tolong menolong. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah saling tolong menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan. Ya. Saling tolong menolong dalam berbuat dosa. Nah, ketika kita jadi mak comblang saja, ya kan, tolong orang dalam pacaran, maka kau dapat juga dosa jariahnya itu, mengalir dosa. Barang siapa yang menunjukkan orang kebaikan, maka dia akan dapat pahalanya. Gitu juga sebaliknya. Kalau kita nunjukkan orang dosa, orang berbuat dosa gara-gara kita yang nunjukkan, maka kita juga dapat dosa. Ya. Saling tolong menolong dalam berbuat dosa. Kita yang tolong dia untuk pacaran, kita yang tolong dia untuk maksiat, kita yang tolong dia untuk ini, maka hati-hati. Kamu ngasih hadiah orang, ini ngasih duit rokok ya ini, kan? Gara-gara duit kau dia merokok. Nah, duit rokok dia betul-betul beli kena rokok, duit rokok, duit ini. Ya. Ya, ini hati-hati ketika kita saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Saling ngompor satu sama lain, itu saling tolong menolong dalam permusuhan. Itu ada orang yang tak suka, makin kita api-api kan dia. Kayak siapa itu? Kayak istri Abu Jahal, bawa kayu bakar. Udahlah orang itu terbakar, makin kita bawa kayu, makin besar kan apinya lagi. Oh iya betul tuh, aku juga pernah begitu kan dia tuh. Bukan cuma kau aja. Oh iya kan betul udah imbang. Saling tolong menolong dalam permusuhan. Hati-hati. Nah, apalagi saling tolong menolong dalam perbuatan maksiat, yaitu ketika di saat kapan kita tolong menolong juga dalam kemaksiatan. Di saat kita diam ketika melihat orang lain berbuat salah. Ketika ada satu misalnya di pondok, ada kawannya tidur atau kawannya sengaja buat ini, dia tahu dan dia tidak ngelapor, dia diam. Berarti kau sedang tolong menolong dalam kemaksiatan. Kau tahu kawan kau salah tapi tidak kau kasih tahu. Bukan justru kau kawan baik, bukan. Justru kau makin jerumuskan dia dalam kemaksiatan ketika kita diam. Contoh misalnya di asrama ada yang ngerokok misalnya gitu ya. Kita tahu dan kita diam. Ya, kita diam dan kita kasih tahu. Ya, maka kita sedang wa ta'awanu 'alal itsmi. Hati-hati, kau juga dapat dosanya. Ada kawan kita yang berbuat apa salah di pondok di mana dan kita diam, dan kita kasih tahu, ya, atau kita diamkan saja, maka kita sedang saling tolong-menolong. Jadi menutupi kesalahan orang juga. Itu juga kita sedang menolong dia. Sama kayak penanda HP, kan ada penanda kan kena juga hukum itu undang-undang. Walaupun dia tidak mencuri, tapi dia menadah barang curian, maka kena undang-undang, dia dipenjara juga, karena dia saling tolong menolong. Hati-hati, walaupun kita tidak mencuri tadi, kita menadah saja barang curian, kita sudah menolong dia. Hati-hati, walaupun kita tidak melakukan salah dan melakukan dosa, tapi kita nutupi, kita diam, maka kita sedang tolong dia juga. Hati-hati.
Kalau melihat kawannya salah, laporkan saja, bilang, nggak usah takut, nggak disebut namanya kok. Maka ada dirahasiakan kode etik jurnalistik, disembunyikan nama orang-orang yang ngelapor. Biasanya seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu ini yang tidak bagus, ada yang lapor, maka kode etiknya akan disembunyikan nama yang melapor itu. Tidak apa-apa, kasih tahu saja. Jangan ditutup-tutupi. Yang kelas 2 sholat di belakang, terus saya ditutupi, dikasih tahu siapa orang-orangnya. Ya, nanti saling menutupi satu sama lain kesalahan kawan-kawannya. Ya. Maka tak boleh. Ini surah kelima ayat ke-2 tentang apa yang pertama? Saling tolong menolong. Ketika kita sudah tak saling tolong menolong, maka hilanglah rasa hasad, rasa iri dengki terhadap saudara kita sendiri. Maka terhadap sesama saudara muslim, sesama saudara mukmin, itu saling tolong menolong. Maka kalau kita saling berlomba satu sama lain, maka bisa timbul yang namanya hasad. Hasad itu apa? Menginginkan kebaikan orang lain ada dalam diri kita. Kita mengambil kebaikan, kita pengen kebaikan itu biar kita saja yang dapat, dan kebaikan itu hilang dari orang itu. Ketika kita lomba, pengen tak semuanya juara satu? Pengen. Dan ketika ada orang juara satu, hasad tak gitu? Hasad pasti. Kita pengen berada di podium itu, dan berharap ada tak juara 1-2 orang? Tak ada. Dan berharap orang itu tetap turun. Itulah hasad. Pengen ngelihat kebaikan orang, pengen juga kayak gitu. Maka spiritnya saling tolong menolong. Maka yakin saja janji Allah, kalau kita sudah tolong orang lain, maka Allah akan tolong kita. Maka spirit ngafal, saling tolong. Ketika ada temannya minta cekkan hafalan, aku yang belum dapat nih, kamu minta bantu-bantu, berarti dia tak yakin dengan janji Allah. Kalau tolong orang lain, dia akan ditolong sama Allah. Kau udah juz berapa? Juz Allah tak isi nih, kejar nih. Sehingga dia buat kawannya dikasih tahu ada film bagus, dikasih tahu ini, biar kawannya tak hafal, biar dia bisa ngejar dia. Karena spiritnya bukan buat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Spiritnya bukan saling tolong menolong satu sama lain. Maka kalau sudah ada spirit wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, maka kita akan bisa bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Mukmin itu akan bahagia di atas kebahagiaan saudaranya, dan akan sakit di atas penderitaan saudaranya. Karena mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, semuanya sakit. Coba kalau mata kita sakit, tangan ikut sakit enggak? Enggak. Kalau mata sakit, tangan ikut sakit enggak? Nah, kenapa mukmin satu tubuh? Kalau satu sakit, semua terasa sakit. Kalau mata sakit, tangan ikut sakit enggak? Nah, terus hadisnya seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, semuanya sakit. Pertanyaan, kalau mata kita sakit, tangan kita ikut sakit enggak? Ya? Tangan kita sakit, itu perumpamaan. Berarti kan kalau perumpamaan harus sinkron sama berarti. Kalau mata sakit, tangan sakit enggak? Ngapa sakit? Sakit. Coba enggak ada mata, tangan mau ngambil tiba-tiba terpegang duri, tiba-tiba terpegang ini. Kalau tak ada mata, sakit enggak berarti? Sakit. Kalau tidak ada mata kaki, sakit enggak? Sakit. Dia tidak bisa berjalan dengan sempurna. Dia ikut merasakan penderitaan ketika tidak ada mata. Maka satu tubuh ini mukmin seperti satu tubuh. Kalau satu saja yang sakit, semua ikut sakit. Semuanya ikut sakit. Maka bagaimana kita bisa
ikut merasakan bagaimana sakitnya ketika teman kita ikut menderita sakit, bukan malah bahagia di atas penderitaan orang lain. Ketika Imam Syafi'i sakit dijenguk, saya mau balik kan, ketika dijenguk Imam Syafi'i sehat, kadang ngelihat semangat dijenguk sehat, Imam Malik yang sakit karena merasakan sakitnya Imam Syafi'i itu, balik jenguk lagi, gantian Imam Syafi'i yang sakit, nengok Imam Malik sakit, Imam Malik sembuh. Nah begitulah seorang mukmin. Nah, tapi setelah itu saling berdoa, dua-duanya ikut sehat. Saking merasakan sakit dan penderitaannya saudara sendiri. Bisa tidak kita seperti itu? Ketika melihat saudara kita sakit, saudara kita menderita, bisa tidak kita ikut merasakan? Berempati, bukan simpati. Kalau simpati itu apa? Merasa kasihan. Sian, merasa simpati saya merasa kasihan. Tapi kalau empati, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu namanya empati. Andai aku berada di posisi itu, bagaimana rasanya? Itu berempati. Dan Quran ini mengasah empati, bukan simpati. Ngelihat kawan kita yang kerja misalnya sampai malam, yang berada di dapur misalnya, atau yang ngajar, atau yang apa, ngelihat, bisa tidak kita berempati? Coba aku berada di posisi itu, bisa tidak aku tuh? Harus ada empati. Tidak ada empati, tanda mati hati. Hati-hati. Salah satu tanda matinya hati ketika sudah tidak ada empati lagi. Itu kan dia beda sama aku. Hati-hati. Kalau orang Jakarta itu bilang lolo gue, tidak ada empati lagi. Hati-hati kalau sudah tidak ada empati, tanda hati sudah mati. Nah, salah satu hilangnya empati ketika bisa berbahagia di atas penderitaan orang lain, dan bisa menderita di atas kebahagiaan orang lain. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tanda sudah tidak ada lagi empati, berarti mati hati. Kalau sudah hatinya mati, maka tanda hati sudah terkunci. Ya. Ada empati. Maka belajar untuk berempati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Tapi bukan minta empati. Cobalah aku rasakan apa yang aku rasakan. Nah itu terbalik lagi. Itu minta empati, lain lagi minta pemakluman. Kau tak rasa apa jadi aku. Nah itu mah tanda mati hati juga itu. Minta orang lain yang merasakan. Coba kau rasa jadi aku. Empati itu kita yang merasakan apa yang orang lain rasakan, bukan minta orang lain merasakan apa yang kita rasakan. Kau tak rasa jadi aku. Itu tanda mati hati juga itu. Ayat berapa? Bahagia di atas penderitaan orang, menderita di atas kebahagiaan orang. Berarti surah kelima ini ada Quran bil Qurannya. Di surah apa Quran bil Qurannya tadi? Surah 2 ayat 148. Terus surah yang berapa lagi nih? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ayat berapa? Dan ini bukan sifatnya orang-orang mukmin. Ayat berapa itu? Surah Surah 3 ayat ke-120.
Ini ayat tentang orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak suka dengan orang mukmin, ya, orang yang ada hasad di dalam hatinya. Surah 3 ayat 120, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Bayangkan, bersedih hati di atas kesenangan kebahagiaan orang, menderita di atas kebahagiaan orang lain. Aku bahagia asal kamu bahagia. Sekali ceweknya nikah sama orang lain, dia menderita. Katanya bisa bahagia asalkan kamu bahagia. Ya rupa dia menderita berminggu-minggu, berhari-hari. Nah ini dia, jika orang lain memperoleh kebahagiaan, mantannya bahagia sudah, nikah udah bahagia, dia ini masih belum bisa move on. Hati-hati hasad itu. Dan tapi jika kamu tertimpa bencana, maka mereka bergembira. Bergembira di atas bencananya orang. Berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ketika melihat kawannya menderita, dia begitu bahagia. Ya, ngelihat bisnis orang lain hancur, sepi, kok ada rasa senang dalam hati ini. Sama-sama orang mukmin padahal. Karena tadi spiritnya apa? Berlomba, bersaing, berkompetisi. Makanya ketika ngelihat orang lain jatuh, dia bahagia. Dan ketika melihat orang lain sukses, dia menderita. Kok dia bisa sukses ya? Padahal sama-sama bisnisnya, padahal sama-sama ini, padahal sama-sama usahanya. Nah ini kan angle-nya berbeda-beda tuh, tadabur tadi. Kalau dari segi bisnis seperti itu, dari segi jomblo melihat pernikahannya, melihat mantannya tidak jadi nikah, oh bahagia dia. Syukur kok tak jadi. Ini kan bisa tuh. Dari segi politik, pejabat tidak jadi pejabat, ya kan? Semuanya tadabur masing-masing, sesuai kehidupan masing-masing. Maka ambillah tadabbur Quran ini. Maka tidak bisa disamakan, karena kehidupan kita berbeda-beda. Kita sama-sama hidup, tapi kehidupan kita berbeda-beda. Kalau hidup itu apa? Makan, tidur, pakai baju, sekolah, ya, ke WC. Sama tidak semuanya? Ada yang makannya dari kuping, kunyah dari kuping, beda. Ada. Sama tidak tidurnya? Sama tidak kita tidur? Orang bongkok tidurnya kayak gimana? Pejam mata. Sama tidak? Orang bongkok dengan orang tak bongkok sama tidak tidurnya? Sama-sama pejam mata. Jangan kita praktekkan gini. Nah, gimana dia pejam mata lah. Mau dia tidur dia tetap pejam mata kan? Sama tidak? Sama. Ada yang tidur ya? Begini tapi tidur. Nakut-nakutkan orang tuh. Ya. Kita tidur sama, makan sama, ya buang airnya sama. Ada model lain lagi buang air? Nah, ada kan? Yang dibayangkan ini. Semuanya sama, itu namanya hidup. Tapi kehidupan beda. Apa itu kehidupan? Sedih, bahagia, ya. Susah, senang, marah, ya, sedih. Itu namanya kehidupan. Dan kehidupan seseorang itu pasti berbeda-beda. Maka dalam mentadaburi ayat sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Maka kalau kita tadi tadabur surah 3 ayat 120, menderita di atas kebahagiaan orang, yang kita bahas tentang jomblo saja,
mantannya nikah gitu ini, orang yang sudah punya anak, ya, yang anaknya udah tua, yang udah nikah 50 tahun, tidak akan terasa berarti ayat ini, tidak terasa getaran di dalam hati. Kalau kita hanya mentadaburi ayat itu sebatas kayak gitu. Kita mentadaburi ayat ini bahwa ngelihat ada orang yang bisnisnya lancar, pada sama-sama rumah makan, yang satu sukses, punya kita sepi, sehingga kita sedih dengan pencapaian orang. Nah, orang yang tak punya rumah makan, tak punya bisnis, dia tak ngerti berarti ayat ini. Nah, itulah tadabbur. Setiap kita bisa mentadaburi ayat sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Maka tergantung kita mau mentadaburinya untuk mendapatkan hikmah dalam segi apa. Biasa satu ayat ini saja bisa ditadaburi berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Nah, itulah kuncinya, itulah pentingnya belajar kuda. Satu ayat bisa kita pakai. Oh, ini ayatnya ini, kok sama lagi? Oh iya, sama lagi. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya udah lama tidak punya anak. Apa yang harus saya lakukan? Fastaghfiru Rabbakum, banyak-banyak istighfar ya Bu. Pergi orang, datang lain lagi. Wahai Imam, saya bisnis tapi bangkrut, ya, tidak maju-maju. Apa yang harus saya lakukan? Fastaghfiru Rabbakum, banyak-banyak istighfar. Balik datang lagi. Wahai Imam, negeri kami udah lama, kota kami udah lama tidak hujan. Apa yang harus saya lakukan ini? Astaghfirullahaladzim, banyak-banyak istighfar. Maka muridnya tadi bingung, murid Imam Hasan Al-Basri. Wahai guruku, tadi orang nanya permasalahannya beda-beda, kenapa jawabannya sama? Nah, di surah Nuh, surah ke-71 ayat ke-10 sampai 12. Maka beristighfarlah kepada Tuhanmu. Maka yang pertama, Allah turunkan hujan. Yang kedua, Allah akan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang pertama, dia akan menurunkan hujan yang lebat. Yang kedua, dia akan memperbanyak harta, bisnismu akan lancar, dan memperbanyak anak-anakmu dan kebun-kebunmu. Maka banyak panen, usaha banyak panen. Kunci satu ayat saja, istighfar. Dari banyak permasalahan, satu ayat saja sudah bisa menjawab berbagai macam permasalahan. Itulah tadabbur. Satu ayat bisa menjawab berbagai macam permasalahan dalam kehidupan. Maka pegang satu ayat, kau pegang erat-erat, ya, itu lebih berarti daripada 1000 ayat yang berkelam langsung lepas. Maka kuda ini kita untuk mengikat ayat, memegang, dan perlu diulang-ulang. Al-Quran kan berulang-ulang terus. Agar apa? Agar kamu selalu ingat, agar kamu tidak lupa. Ayat yang ini ada di surah Al-Baqarah tentang Nabi Adam, ada lagi nanti di surah Al-A'raf, ada lagi nanti di surah Shad, ada lagi nanti di surah ini. Allah ulang-ulang agar apa? Agar kita tidak lupa. Makanya kuda ini harus diulang-ulang terus agar kita tidak lupa. Setiap kita kajian, kita selalu mengulang di surah 20 ayat 13, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Tapi setiap pembahasan itu bisa berbeda-beda. Ketika ada orang yang tentang haji dan umroh, Allah memilih kamu untuk bisa berangkat, kan lain lagi. Ketika ada orang yang datang haji, Allah memilih kamu, Allah memilih kamu. Beda lagi pembahasannya, tergantung tadabburnya. Ya, nah maka pegang erat-erat kuda ini, Quran daily. Minta sama Allah agar kita dikasih hikmah, dikasih pemahaman ayat-ayatnya, agar melekat. Ya Yahya, usil kita lebih kuat. Jadi setiap apa yang kita omongkan, setiap perbuatan kita, semuanya berdasarkan ayat-ayat Quran. Yang kita omongkan itu ayat Quran,
Surah berapa itu? Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku omongkan, apa yang aku ucapkan itu bukan berdasarkan hawa keinginanku, tapi ayat-ayat Quran. Terus kita baring, duduk, berdiri juga lah ayat berdasarkan ayat-ayat Quran. Oh, itu baru the walking Quran, hamilul Quran. Nah, itulah program unggulan kita, udah Quran Daily. Dan jangan sampai sudah di pondok ini bertahun-tahun tapi tidak ada ayat-ayat yang melekat di dalam diri ini. Satu ayat saja diasah terus, jawabannya itu terus nanti. Nanti orang tanya kan, gimana ya saya ini buka surah 5 ayat kedua, Bu. Terus gimana saya ini buka surah 5 ayat kedua, Bu. Saling tolong menolong. Ya, ngapu ya bisnis saya ini. Coba ibu surah 5 ayat kedua. Ibu tolong orang lain, maka nanti ibu ditolong sama orang. Begitu ya. Pokok 5 surah 5 ayat 2 terus. Ini baru satu ayat yang kita pelajari ini. Tadi rencananya mau sampai ke 100 tadi itu. Tapi rupanya satu ayat panjang lagi. Padahal sudah tahu terkadang surah 5 ayat 2, tapi pembahasannya lain lagi, beda lagi. Nah, itulah ayat Quran. Inna a'tayna kal kautsar, seperti al-kautsar, sumur yang tidak pernah kering. Kita ambil lagi, ada lagi pelajarannya, ambil lagi, ada lagi pelajarannya. Satu ayat yang kita, kalau di sumur apa? Kita timba, kita ambil terus, tak akan pernah habis pelajaran dari satu ayat itu. Ada terus, ada terus, ada terus. Itulah ayat Quran, itulah Al-Kautsar. Walaupun kita seumur hidup hanya bahas satu ayat saja, tak akan pernah kering hikmah yang Allah berikan dalam satu ayat itu. Itulah Al-Quran. Maka jangan pernah bosan belajar Quran. Tak akan pernah selesai kita belajar Quran sampai kita mati. Tidak akan pernah selesai. Maka kalau ada orang yang mengatakan udah selesai dah belajar Quran 30 juz, itu mungkin selesai baca, selesai ngapal, tapi itu belajar sampai mati. Belajarlah kamu dari selesai kuayan sampai liang lahat, bukan ke negeri Cina. Sampai mati belajar itu. Maka kalau ada yang di pondok bilang selesai belajar, berarti dia belum belajar. Kalau ada orang yang mengatakan dia sudah selesai belajar, berarti dia belum belajar. Karena kalau orang yang belajar, pasti dia akan belajar sampai mati. Maka dia belum belajar. Al-Kautsar, satu ayat itu saja terus yang kita timba, kita ambil hikmahnya, tak akan pernah kering, malah akan terus bertambah kebaikan lagi. Itulah ayat Al-Quran. Al-Anfal saja kita hafalkan 75 ayat. Lihat, semua permasalahan jawaban dalam kehidupan semua ada di Al-Anfal. Pasti nanti semuanya Al-Anfal. Waktu Al-Anfal kita hafal tuh, tidak ada orang tanya apapun, jawab ya pakai Al-Anfal, bisa. Nanti mulai ngapal Al-Baqarah, semua jawaban ada di Al-Baqarah. Semua jawaban di Al-Baqarah. Mulai ngapal juz 30, semua ada di juz 30. Semuanya ada. Sampailah 30 juz nanti. Ya. Maka masih panjang tak perjalanan nih? Masih panjang. Tapi waktu mondok berapa bulan lagi? 9 bulan lagi. Kan udah mau keluar semua kan, tidak tahan kan. Bagi yang cap 3 kan, udah tak tahan lah kan. Rasanya cepat-cepat keluar rasanya kan. Tidak tahan. Kan memang cuma 2 tahun ya kita.
Udah terasa lama kan, setahun lebih kan? Terasa lama kan? Udah terasa 1000 tahun rasanya di pondok. Lama rasanya, kapan balik dia. Maka masih lama, masih panjang perjalanan belajar kita. Quran ini masih banyak. Jangan pernah merasa cukup. Ya. Dalam menuntut ilmu, kalau dalam di luar udah. Ya. Dengan ada Allah saja kita sudah merasa cukup. Al-Anfal, belum lagi At-Taubah, belum lagi ini, belum lagi Al-Baqarah. Kudanya, aduh masih panjang. Tapi waktu udah gak lama lagi, bentar lagi. Keempat atau berapa bulan? 3 bulan lah ya. Ya, maka belajar terus, semangat terus. Ujung satu ayat ya, tadi mau sampai ayat ke 109 tadi. Ya begitulah. Ada Quran, inilah yang pengen Allah ajarkan kepada kita. Intinya, mainkan satu ayat saja, kita gali terus, kita minum terus, tak akan pernah habis. Itulah Al-Kautsar. Ayat-ayat Quran, minum tak habis. Dan sekali minum akan membuat hilang segala dahaga kita seumur hidup. Ya, maka tak akan pernah habis. Maka jangan pernah bosan belajar Quran. Belajar terus. Dan kita belajar bahasa Arab. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Biar paham Quran. Itu dulu tujuan dan niatnya. Maka akan ada semangat dalam kita belajar. Abang tanya kemarin kan Ustaz Imam, dia bilang beda ngajar di sini nih. Kenapa pula biasa orang belajar bahasa Arab tuh ngantuk, lemah, tapi sini semangat kan? Entahlah semangat kita ada betul-betul. Semangat ada kita tuh. Banyak tanya, gitu kan, harus banyak tanya, harus semangat. Kenapa semangat? Karena kita punya tujuan. Apa tujuannya? Agar bisa memahami Quran. Itu tujuan kita belajar bahasa Arab, agar bisa dekat lagi dengan Al-Quran. Maka semangatlah belajar. Beda dengan belajar tidak ada tujuannya. Karena kaidah-kaidah dalam bahasa Arab semuanya diambil dari Al-Quran. Maka ketika kita sudah benar-benar genggam Quran, maka insya Allah akan mudah. Ya, akan mudah. Maka semangat belajar bahasa Arab, tujuannya untuk biar bisa mudah memahami Al-Quran. Insya Allah Allah akan tolong, Allah akan bantu. Beda halnya, kalau bisa bahasa Arab, biar bisa jadi mutawif nanti. Biar bisa jadi mutawif nanti, langsung umroh. Biar bisa jadi biar bisa ngomong sama orang Arab. Ya, beda, ngapa terus ngapa biar bisa ngomong sama orang Arab. Ya kan? Kalau ulama-ulama dulu mereka baca kitab, orang zaman sekarang baca kitab, ya, kiai-kiai baca kitab bahasa Arab, biar apa? Biar bisa ngomong dengan ulama-ulama dulu, biar bisa ngomong dengan Imam Syafi'i lewat kitab, biar bisa ngomong dengan ulama-ulama dulu. Ya, jadi bukan biar bisa hebat pintar ini, no. Biar kita bisa paham apa maksud Allah dalam Al-Quran. Karena Quran pakai bahasa Arab, maka kita harus pelajari benar-benar bahasa Arab agar kita bisa memahami ya, surat cinta dari Allah untuk kita. Apa maksudnya? Maka semangatlah dalam belajar bahasa Arab. Ya, susah gini. Orang saja bisa, masa kita tak bisa? Orang lainnya bisa, masa kita tak bisa? Kita sama-sama ciptaan Allah, otak kita sama. Harus banyak spiritual. Kenapa? Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak bisa? Maka kita juga pasti bisa. Ya. Kan niat betul-betul. Oke, alhamdulillah itu saja.
barulah ramai. Udah jam 6:30 baru ramai. Ya, jangan lupa infak setiap subuhnya ya bagi yang nonton live, karena banyak sekali keutamaan ketika kita berinfak subuh dan ikut terus kajian nafas no sleep after subuh. Kita akan bahas Quran daily, bagaimana Quran itu dapat menjadi solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup, sebelum kita tutup kita doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma bariskan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. As'aluka Allahumma uzbika minal hammi wal hazan wa jubni wal bukhal wa ghurrati wa qahri rijal. Allahumma arina haqqa haqqa wa rizqna ittiba'ah wa arina batila batila wa rizqna ijtinabah. Khala sirikin wa akhrijni mukhraj sirikin wa fi'alni min ladunka sultanan nasira lakin la yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib. Innallaha la yamliku jami'a kulli syai'in qadara. Azza wa jalla. Rabbillah innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk teman-teman yang live, insyaallah sudah standby besok dari jam 5:30 subuh ya, 5:30 pagi ya, standby saja. Insyaallah kita mulainya dari 5:30 sampai jam 6 sampai jam 6:30 insyaallah. Itu saja. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.